rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum penderita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, kita tiba pada bulan Agustus tahun 2025, tanggal 3 hari Minggu biasa ke-18. Kali ini Suster Maria Winfrida PER akan menghantarkan kita mendalami sabda Tuhan dengan tema Hati yang Kaya di Hadapan Tuhan. Selamat mengikuti. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengentara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat merayakan hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-18. Tema permenungan kita pada hari ini yakni hati yang kaya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan suci hari ini yang baru saja kita dengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21 menggambarkan seorang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang berhasil mengumpulkan banyak hasil panen. Dari hasil panen itu dia merasa beruntung, aman, dan bahkan berpikir untuk bersantai, menikmati hidup dengan kekayaan yang dia miliki. Kisah ini adalah cerminan dan godaan yang sering kali kita hadapi. Dia bekerja keras menimbun harta dan merasa bahwa kebahagiaan terletak pada banyaknya lumbung yang dia miliki. Yesus tidak menyalahkan orang yang bekerja keras, tetapi dia menyoroti hati yang terikat pada kekayaan. Hati yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir bukanlah hati yang kaya di hadapan Allah. Kalimat dari ayat 19, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Kalimat ini menggambarkan bahwa dia tidak pernah bertanya pada diri sendiri, untuk apakah semuanya ini? Dia lupa bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan, dan semua yang dimiliki adalah titipan dari Tuhan sendiri. Orang kaya ini hanya memprioritas kekayaan duniawi yang hanya untuk dirinya sendiri, dan hanya memikirkan untuk dirinya sendiri dan masa depannya di dunia ini. Dia tidak memprioritaskan kekayaan surgawi dengan menempatkan Tuhan sebagai sumber kekayaan, keamanan, harapan, dan sukacita sejati. Dia tidak menggunakan berkat-berkat yang dia miliki selain hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melayani orang lain yang sangat membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah orang kaya yang bodoh mau mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang diinvestasikan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kekayaan sejati adalah cinta, perhatian, kebaikan hati, pengampunan, dan kerendahan hati. Memberikan apa yang kita miliki, tidak melihat dari besar kecilnya, tetapi hati yang mau memberi untuk mereka yang membutuhkan, seperti yang seringkali dilakukan oleh para sahabat-sahabat di mana saja berada. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan dalam hidup kita. Apakah saya atau kita sudah menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan-Nya, atau hanya untuk kepentingan, kepuasan diri kita sendiri? Marilah kita berusaha untuk menjadi kaya di hadapan Allah dengan memprioritas kerajaan-Nya di atas segala sesuatu yang lainnya. Amin. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria Ratu Rosari mendoakan kita. Hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek tetap melindungi kita. Mari kita terus berdoa dengan tekun agar proses beatifikasi berjalan dengan lancar dalam naungan kasih Tuhan. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh